Bab 9, Kaisar Guntur Sangmu, Harta Karun. Xiao Yulan merasa agak tidak berdaya. Xiao Chen tampaknya telah memutuskan untuk mengikutinya ke dalam. Dia merasa sedikit curiga di hatinya, mengingat versi Xiao Chen ini tampak berbeda dari rumor. Setelah melewati pintu batu, ada terowongan beraspal panjang, dan di sepanjang terowongan, di antara setiap beberapa meter, orang dapat menemukan mutiara malam bertatahkan yang melapisi dinding. Karena Luminance Night Pearl, terowongan itu tidak tenggelam dalam kegelapan total. Keduanya berjalan ke depan, berjalan diam-diam di terowongan yang sunyi, suasananya sedikit menyeramkan. Xiao Chen ingin menemukan sesuatu untuk dibicarakan untuk meringankan suasana, tetapi dia tidak dapat memulai percakapan ketika dia melihat ekspresi acuh tak acuh di wajah Xiao Yulan. Tepat ketika Xiao Chen tidak tahan lagi dan ingin mengatakan sesuatu, jalan di depan mereka berakhir, dinding batu tebal menghalangi jalan mereka. Namun, ada percabangan di terowongan, dengan dua jalan di masing-masing sisinya. Xiao Chen melihat kedua sisi, mengamati bahwa terowongan tidak memiliki mutiara malam untuk menerangi kegelapan. Dia tidak bisa melihat dengan jelas situasinya lebih jauh, jadi Xiao Chen bertanya, "Sepupu Yulan, kemana kita harus pergi?" Petik 2. Xiao Yulan melihat kedua sisi dan berbicara. Ada tanda-tanda jejak kaki yang jelas di sisi kiri, itu harus menjadi arah orang berbaju biru pergi, kita ambil sisi kanan. Petik 2. Xiao Yulan mengeluarkan suar dan memimpin jalan, tempat ini bisa menjadi gua pendahulu, jadi cobalah untuk tidak berkeliaran sendirian. Biasanya ada semacam larangan di tempat seperti ini. Petik 2. Catatan TL, suar ini sebenarnya bukan suar yang kita kenal. Ini sebenarnya semacam korek api Tiongkok kuno yang terbuat dari semacam kertas dan bara api yang disimpan di dalam tabung. Gua seorang pendahulu, ketika Xiao Chen mendengar itu, minatnya langsung tergugah. Memang, orang berbaju biru itu tidak akan datang ke Gunung Tujuh Tanduk tanpa alasan. Dia telah mengikuti mereka ke tempat yang tepat. Karena itu adalah gua pendahulunya, maka pasti akan ada harta karun. Xiao Yulan melihat ekspresi Xiao Chen dan tahu bahwa dia tidak mengambil hati kata-katanya, tertawa dingin. Jangan terlalu naif. Karena tempat ini dapat menarik seorang pembudidaya martial saint, maka pendahulunya harus setidaknya seorang martial king. Salah satu batasan di sini dapat dengan mudah membunuh Anda. Xiao Chen tersenyum. Aku masih punya sepupu di sini. Selama aku mengikutimu, aku akan baik-baik saja. Xiao Yulan memasang ekspresi dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah mereka melakukan perjalanan untuk jarak tertentu, itu menjadi cerah, memperlihatkan sebuah ruangan batu di depan mereka. Xiao Yulan memadamkan suar dan dengan hati-hati mengukurnya. Area ruangan batu itu tidak luas, di tengahnya ada meja batu dan bangku batu, dan dikelilingi oleh dinding-dinding halus. Di atas ruangan ada sejumlah besar mutiara malam yang membentuk gambar aneh seekor burung. Xiao Yulan memusatkan perhatiannya pada meja batu, melihat kotak bersulam merah yang belum dibuka di atasnya. Gambar aneh burung itu juga dilukis di kotak itu. Xiao Yulan menganggap gambar ini sangat familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat apa itu. Guntur Rock. Setelah berpikir lama, Xiao Yulan akhirnya ingat nama burung ini, Thunder Rock. Guntur Rock ini adalah roh bela diri Kaisar Bela Diri Sangmu, yang dikenal sebagai Kaisar Guntur 1000 tahun yang lalu. Legenda mengatakan bahwa Sangmu dilahirkan dalam keluarga biasa, yang berarti orang tuanya bukan kultivator. Tapi dia dilahirkan dengan roh bela diri Thunder Rock di dalam dirinya, dan dia bahkan melangkah lebih jauh untuk mencapai puncak martial saint sebelum dia berusia 20 tahun. Pertempuran yang membuatnya menjadi terkenal adalah pertempuran penyegelan dewa yang diselenggarakan oleh aliansi 10 kekuatan dari benua Tianwu. Pada usia 20 tahun, tanpa dukungan sekte atau klan manapun, ia mengalahkan jenius yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai sekte sendirian. Saat itulah nama Kaisar Guntur mulai menyebar. Dalam beberapa tahun berikutnya, dia seperti komet yang terang. Dia melawan Raja Bela Diri, menghancurkan Raja Bela Diri, dan membunuh Kaisar Bela Diri. Namanya dapat didengar di mana-mana di benua besar, dan banyak orang mengklaim bahwa dia adalah dewa bela diri termuda dalam sejarah benua Tianwu. Baru kemudian dia perlahan menghilang dari pandangan. Mendengar Xiao Yulan menceritakan sejarah pemilik gua ini, Xiao Chen mulai heboh. Tidak ada yang tahu apakah dia akhirnya berhasil menerobos untuk menjadi dewa bela diri. Jawaban atas pertanyaan ini mungkin ada di dalam kotak ini. Petik 2. Xiao Yulan melihat bahwa Xiao Chen hendak pergi dan membuka kotak bersulam itu, buru-buru berbicara, jangan bergerak sembarangan, kotaknya agak aneh. Di dalam ruangan batu, orang berbaju biru melihat kotak bordir di atas meja dan gambar di langit-langit dan juga menebak identitas pemilik gua ini. Sambil tersenyum, dia berkata, jadi, itu adalah gua Kaisar Guntur Sangmu. Sebelum Sangmu menghilang, dia sudah memiliki kultivasi Kaisar Bela Diri. Sepertinya perjalanan ini tidak sia-sia. Petik 2. Penatua Zhang juga tertawa. Karena begitu, maka sehubungan dengan hal yang dijanjikan senior, jangan lupa untuk memenuhinya ketika saatnya tiba. Suasana hati orang berbaju biru sangat bagus. Dia dengan berani tertawa dan memberikan kata-katanya.
Hanya klan Xiao kecil dari kota Mohe. Klan Leng saya tidak terlalu memikirkan mereka. Jika saya bisa mendapatkan teknik peringkat bumi atau senjata roh, saya akan memberi Anda kejutan tambahan. Penatua Zhang tertawa. Klan Xiao secara alami bukan tandingan klan Leng. Kalau begitu, senior, bagaimana kita membuka kotak bersulam ini? Orang berbaju biru mendengus dingin. Mengingat kekuatan Kaisar Bela Diri Sangmu, dia pasti akan meninggalkan beberapa batasan pada kotak bersulam ini. Bahkan dengan kultivasi martial Sein-nya, jika dia dengan gegabah membukanya, dia juga akan terkena serangan balasan dari pembatasan. Melihat kelompok pembudidaya klan Zhan, orang berbaju biru tertawa aneh. Penatua Zhang, suruh kelompok pembudidaya di belakangmu untuk membuka kotak bersulam ini. Dengan saya di belakang, saya jamin tidak akan terjadi apa-apa dengan mereka. Kulit Elder Zhang berubah. Namun, dia dengan cepat pulih, karena senior telah bertanya, maka secara alami tidak ada masalah. Anda, cepat buka kotak ini. Petik 2. Kultivator klan Zhang yang ditunjuk dengan cepat menunjukkan ekspresi ngeri, terbata-bata, hebat, Penatua, saya. Ekspresi tetua Zhang berubah, kemarahan jelas dalam suaranya. Apakah kamu tidak akan mengikuti instruksiku? Apakah Anda lupa aturan klan? Ketika pembudidaya klan Zhang mendengar kata-kata, aturan klan, ekspresinya berubah tak sedap dipandang. Dia berjalan ke depan dengan ragu-ragu, menutup matanya dan merentangkan tangannya untuk menyentuh kotak itu. Ketika pembudidaya klan Zhang menyentuh kotak itu, Thunder Rock di kotak itu tampak hidup dan mengepakkan sayapnya, menembakkan sambaran petir dari kotak itu. Sebelum penggarap klan Zhang dapat mengaktifkan esensinya untuk melindungi dirinya sendiri, dia disengat sampai hangus. Orang berbaju biru sama sekali mengabaikan murid klan Zhang dan dengan cepat mengulurkan tangan kanannya untuk mengambil kotak bersulam itu. Aliran batu padat memanjang dari bahunya ke telapak tangannya, segera menutupi seluruh lengannya dengan batu. Dia dengan lembut membuka kotak itu tanpa mengalami kerusakan apapun, menemukan di dalam kotak bersulam itu sebuah buku hitam, manual teknik bela diri untuk lebih spesifik. Orang berbaju biru dengan tidak sabar mengeluarkannya dan membalik-baliknya tetapi dengan cepat kehilangan minat setelah melihatnya beberapa kali. Ini hanya teknik bela diri peringkat kuning kelas superior. Itu tidak bernilai banyak bahkan di negara Qin besar. Menemukannya tidak penting untuk penggunaannya, dia hanya melemparkannya ke Elder Zhang sambil menjelaskan. Penatua Zhang, ini adalah teknik bela diri peringkat kuning kelas superior. Aku tidak membutuhkan ini, jadi kamu bisa memilikinya. Bab 10, Harta Karun Besar, Monstone. Penatua Zhang sedang memeriksa orang yang tersengat listrik. Jika dia belum berhenti bernapas, ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Satu-satunya penghiburan yang dia rasakan adalah ketika dia mendengar orang berbaju biru berkata bahwa dia akan memberinya teknik bela diri peringkat kuning tingkat superior. Dia menjadi sangat bersemangat. Bahkan di seluruh klan Zhang, hanya 2 atau 3 salinan teknik bela diri peringkat kuning kelas superior yang mereka miliki. Akan sangat berharga bahkan jika murid klan Zhang itu mati. Penatua Zhang menerimanya dan tersenyum. Terima kasih banyak kepada senior. Haruskah kita kembali dan mengambil jalan lain? Petik 2. Orang berbaju biru menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, jalan di sebelah kanan mungkin akan mengarah ke tujuan yang sama, pintu keluarnya pasti di dalam ruangan batu ini. Petik 2. Ketika orang berbaju biru mengakhiri pernyataannya, dia dengan hati-hati memeriksa seluruh ruangan batu, menyapu matanya ke 4 dinding sebelum akhirnya meletakkan pandangannya di dinding di depan meja. Sebuah firasat mengatakan kepadanya bahwa pintu keluar harus terletak di depan mereka, tetapi dia sama sekali tidak terbiasa dengan mekanisme aneh ini. Jika dia ingin menemukan sakelar secara kebetulan, itu akan sangat sulit. Karena dia tidak bisa melakukannya dengan cara itu, maka dia akan melakukannya dengan cara yang sulit. Orang berbaju biru mulai berbicara dengan suara yang dalam, minggir, aku akan menembus dinding batu ini. Ketika seorang ahli martial Sein mengambil tindakan, sulit untuk menghindari korban. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar apa yang dia katakan, mereka buru-buru bersembunyi di belakangnya. Tak lama kemudian, bebatuan muncul di lengan kanan orang berbaju biru itu lagi. Batu-batu itu bergerak aneh di lengan orang berbaju biru, bahkan perlahan-lahan menempel di kulitnya, meninggalkan garis abu-abu kecil yang tampak bergerak ke arah telapak tangannya seperti ular berbisa. Ketika garis itu tiba di telapak tangan, itu membentuk spiral dan terus berputar. Energi yang menakutkan sepertinya meledak dari telapak tangannya, setelah itu dia segera melompat dan dengan cepat menyerang, telapak tangannya mengenai dinding batu di depan. Gemuruh. Seluruh ruangan batu bergetar terus-menerus. Ada banyak pecahan batu yang terus-menerus jatuh juga. Dengan keras, dinding batu di depan hancur berantakan, memperlihatkan sebuah lubang yang cukup besar untuk dimasuki 2 orang. Orang berbaju biru itu menarik tangannya. Melihat lubang di depan, dia dengan acuh tak acuh berkata, ayo pergi. Meskipun orang berbaju biru mengatakan untuk pergi, dia tidak bergerak. Penatua Zhang tidak bisa tidak memanggilnya rubah tua di dalam hatinya, tetapi, pada saat ini, dia tidak mampu menyinggung perasaannya.
Dia memimpin anggota klan Zhang dan memasuki lubang. Setelah melewati lubang, jarak pandang di depan melebar, terbuka untuk memperlihatkan kepada mata mereka sebuah platform batu yang luas lebih jauh di depan. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit-langit, dia mengukur ketinggiannya sekitar 100 meter. Ada pilar batu di tengah platform batu, pancaran cahaya redup darinya menarik semua tatapan mereka. Batu bulan yang sangat besar. Pilar batu bercahaya itu sebenarnya diukir dari sepotong besar monstone. Sial, sayang sekali, dia benar-benar menggunakan monstone untuk mengukir pilar. Masing-masing dari mereka menegur hal ini di dalam hati mereka. Di benua Tianwu, batu bulan cukup langka, dan beberapa lokasi yang memiliki tambang batu bulan sudah dipastikan telah mengering bertahun-tahun yang lalu. Dengan sepotong besar monstone, mereka bisa menempas senjata roh dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka menggunakan seluruh bagian dan mencampurnya dengan beberapa bahan langka lainnya, itu bahkan mungkin untuk membuat senjata roh peringkat surga. Karena kelangkaan batu bulan, benua Tianwu belum pernah melihat senjata roh kelas surga dalam ratusan tahun. Tidak hanya orang berbaju biru, tetapi semua orang di klan Zhang ingin mendapatkannya. Ketika mereka memikirkan nilai pilar yang terbuat dari batu bulan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Namun, tatapan orang berbaju biru itu tidak sepenuhnya terfokus pada pilar. Dia melihat gagang pedang terbuka di bagian atas pilar. Itu seharusnya gagang pedang dari senjata roh yang dimasukkan ke dalam batu bulan. Apa peringkat senjata roh ini? Peringkat bumi? Jelas tidak. Itu setidaknya senjata roh peringkat surga kelas superior, dan bahkan mungkin senjata surgawi yang legendaris. Ketika orang berbaju biru memikirkan hal ini, darahnya mulai mendidih. Namun, ketika dia memikirkan pemilik gua, orang berbaju biru segera menjadi tenang. Kalian, pergi ke depan dan periksa situasinya. Setelah masalah ini selesai, saya akan menghadiahi kalian masing-masing 500 tile emas. Petik 2. Di bawah janji hadiah besar, moral para murid klan Zhang meningkat pesat. Mereka semua memadatkan penghalang pelindung dan berjalan menuju pilar batu itu dengan hati-hati. Ketika mereka berada sekitar 50 meter dari pilar batu, penghalang kuning samar tiba-tiba muncul. Itu menghalangi jalan mereka seolah-olah itu adalah dinding, dan bahkan penglihatan mereka tampak kabur. Terlepas dari seberapa keras mereka mencoba, beberapa murid bela diri tidak bisa maju. Mereka menggunakan teknik bela diri mereka untuk menghancurkan penghalang tipis. Dalam sekejap, banyak teknik bela diri terbang ke sana. Ketika teknik bela diri menghantam penghalang tipis, mereka benar-benar dipantulkan kembali ke kerumunan, kecepatan dan kekuatan mereka meningkat 1 kali lipat. Dalam sekejap, para murid klan Zhang semuanya dikejutkan oleh teknik mereka sendiri, menyebabkan mereka jatuh ke tanah dan berteriak kesakitan. Dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba tak terduga ini, semua murid klan Zhang segera menjadi takut. Penghalang kuning ini terlalu aneh, dan murid klan Zhang lainnya yang belum naik tidak tahu harus berbuat apa. Ekspresi orang berbaju biru tidak berubah, seolah-olah dia mengharapkan skenario seperti itu. Dia perlahan berjalan ke depan dan meletakkan tangannya di penghalang kuning. Gelombang esens meluas dari telapak tangannya ke penghalang, kesadarannya mengendalikan esens untuk bergerak di atasnya. Setelah waktu yang lama, dia mengerti apa yang harus dilakukan. Esens di tubuhnya dengan cepat beredar, dan bahkan lebih banyak esens keluar dari telapak tangannya, seperti ular kecil yang berenang di penghalang tipis. Ketika dia melihat bahwa penghalang itu benar-benar tertutup oleh esensnya, dia berhenti memasoknya dan menggunakan kesadarannya untuk mengontrol untaian kecil esensis untuk menempel erat pada penghalang. Menarik. Orang berbaju biru berteriak pelan, dan esens yang tersangkut di penghalang mulai mengalir kembali. Penghalang kuning tipis mulai bergetar, setelah itu sebuah lubang kecil seukuran mata jarum muncul di penghalang tipis. Orang berbaju biru merasakan kegembiraan di hatinya dan menggunakan tangan kirinya untuk menyeka keringat di dahinya. Penatua Zhang, penghalang tipis ini adalah batasan yang ditinggalkan oleh pendahulu itu. Berdasarkan kekuatanku sendiri, aku hanya bisa membuka lubang seukuran satu orang. Ingatlah untuk membuat anak buahmu bergerak lebih cepat. Di ruang batu tempat Xiao Chen berada, arus listrik yang mengerikan keluar dari Thunder Rock di kotak bersulam itu, mengenai dan membuat Xiao Chen lengah. Listrik mengalir melalui ujung jarinya ke tubuhnya, energi yang menghancurkan dengan panik memenuhi meridiannya tanpa menahan diri. Esens di tubuhnya berusaha menahan serangan petir ini, tetapi segera menghilang ketika mereka bersentuhan. Energi mengerikan menjalar ke lengan Xiao Chen melalui meridiannya, dengan cepat menuju ke dantian. Xiao Chen terkejut. Bab 11, Pertemuan Pahit, musuh bertemu langsung. Roh bela dirinya baru saja terbentuk. Jika sambaran petir yang menakutkan ini menyerang roh bela dirinya, sesuatu yang telah dia padatkan dengan susah payah, itu mungkin akan hancur berkeping-keping. Dia mungkin benar-benar berubah menjadi sampah selamanya. Namun, tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Naga Azure di dantiannya membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan petir yang mengamuk di dalam meridiannya. Petir bergemuruh tanpa henti di sekitarnya,
tetapi roh bela diri naga Azure tidak mengalami cedera sama sekali. Adegan ini menyebabkan Xiao Chen merasa itu sangat aneh. Mungkinkah budidaya mantra surgawi guntur ungu telah menyebabkan mutasi pada roh bela diri naga Azure yang memungkinkannya menyerap listrik? Sepupu Xiao Chen, kamu baik-baik saja? Xiao Yulan bertanya dengan cemas. Dia merasa bersalah karena ini mungkin tidak akan terjadi jika dia memperingatkannya sebelumnya. Energi listrik di dalam tubuhnya mulai menyebar, meninggalkan meridian yang terluka yang tidak mengalami kerusakan besar setelahnya, yang bisa diperbaiki Xiao Chen tak lama. Aku baik-baik saja, petir itu mungkin tampak menakutkan, tapi tidak mengandung banyak energi. Sepupu Yulan, kamu tidak perlu khawatir. Petik 2. Xiao Yulan sepertinya tidak mempercayainya. Dia memegang pergelangan tangan Xiao Chen untuk memeriksa meridiannya, menghela napas lega tak lama kemudian. Namun, dia merasa curiga. Petir tampaknya tidak sesederhana yang digambarkan Xiao Chen, tetapi dia tidak akan dapat menemukan jawaban dalam waktu dekat. Xiao Chen tersenyum, sepupu, jangan terlalu banyak berpikir, mari kita lihat apa yang ada di kotak bersulam ini. Xiao Yulan meletakkan kecurigaan di dalam hatinya dan mengeluarkan benda di dalam kotak. Dia berbicara hanya setelah melihatnya sebentar. Ini adalah teknik bela diri peringkat kuning kelas superior. Sangat disayangkan bahwa itu disebabkan oleh petir. Petik 2. Teknik bela diri peringkat kuning kelas superior yang dikaitkan dengan kilat, dari semua hal, ini adalah harta yang sekarang dikirimkan ke tangannya di atas piring perak. Dia baru saja memadatkan roh bela diri dan belum berlatih teknik bela diri apapun. Atribut utama dari Azure Dragon Martial Spirit-nya adalah kayu, tetapi setelah mengolah Purple Thunder Divine Incantation, Azure Dragon ini tampaknya telah mendapatkan beberapa atribut petir. Sepupu, bisakah kamu memberiku teknik bela diri ini untuk berlatih? Xiao Chen berkata. Xiao Yulan menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, aku bermaksud memberikan ini padamu. Hanya saja, teknik bela diri ini berasal dari petir sedangkan roh bela dirimu berasal dari api, jadi kekuatannya mungkin berkurang. Xiao Chen menerima manual rahasia teknik bela diri dan tersenyum, itu bukan masalah, saya masih belum mempelajari teknik bela diri. Jika saya bisa mempelajarinya, maka itu satu lagi yang saya tahu. Teknik bela diri peringkat kuning tingkat unggul Divine Thunder Break. Setelah berhasil berlatih di dalamnya, seseorang bisa melepaskan ledakan energi listrik. Xiao Chen mengedarkan esensinya menurut manual teknik bela diri, dan energi listrik berkumpul di tangan kanannya. Dia sangat puas dengan teknik ini. Dia buru-buru berhenti melatihnya, karena belum waktunya untuk mengujinya. Sepupu Yulan, haruskah kita kembali atau maju? Xiao Chen bertanya. Dia telah memperoleh teknik bela diri peringkat kuning tingkat unggul dan puas, tetapi jika mereka melanjutkan, mereka mungkin menghadapi beberapa bahaya lain. Xiao Yulan mengabaikan pernyataan Xiao Chen dan terus mencari di setiap sudut keempat dinding. Setelah beberapa saat, dia angkat bicara, sepertinya kita harus kembali. Setelah mencari begitu lama, saya masih tidak dapat menemukan jalan rahasia ruangan batu ini. Ini selaras dengan niat asli Xiao Chen. Dia menyimpan manual teknik bela diri di tempat yang aman dan tersenyum. Ayo pergi, tempat ini sangat aneh. Jangan menunggu sesuatu terjadi. Siapa tahu, ketika Xiao Chen selesai mengatakan itu, meja batu di ruang batu mulai bergerak, perlahan bergerak berlawanan arah jarum jam. Xiao Yulan mencengkeram pedangnya dan dengan waspada melihat meja berputar. Ketika meja berhenti berputar, dinding batu di sisi kanan tiba-tiba mengungkapkan sebuah pintu batu. Xiao Chen ingin menamparkan dirinya sendiri. Tepat ketika dia mengatakan bahwa tempat ini aneh, hal aneh ini terjadi. Xiao Yulan menyalakan pemantik apinya dan melemparkannya ke depan. Dia menemukan bahwa selain terowongan, tidak ada yang lain. Setelah ragu-ragu sebentar, Xiao Yulan perlahan mengikuti terowongan dan turun, meninggalkan Xiao Chen tanpa pilihan lain selain mengikutinya. Hai, sepupu, mengapa Anda mengikuti saya? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin pergi? Xiao Yulan dengan lembut tersenyum. Xiao Chen menggaruk kepalanya. Aku mengikutimu untuk melihat, dan jalannya tidak terhalang, jadi seharusnya mudah untuk kembali dan kembali. Gemuruh. Seolah menjawab kata-kata Xiao Chen, lubang di belakang mereka tertutup rapat. Itu hampir membuatnya gila begitu itu terjadi, sungguh luar biasa. Melihat wajah tertekan Xiao Chen, Xiao Yulan menganggapnya lucu, baiklah, karena jalan ditutup sekarang, kamu juga tidak bisa kembali. Petik 2. Xiao Chen tersenyum pahit, mari berharap ada jalan keluar di depan. Mereka melakukan perjalanan dalam diam. Setelah jarak tertentu, bidang penglihatan mereka tiba-tiba melebar, dan platform batu besar muncul di depan mata mereka. Pilar monstone di tengah platform batu segera menarik perhatian mereka. Dari ingatan tubuh ini, Xiao Chen bisa membayangkan nilai luar biasa dari batu bulan ini. Namun, mereka segera melihat anggota klan Zhang di belakang penghalang kuning tipis. Penampilan Xiao Chen menyebabkan orang berbaju biru menjadi cemas. Pada saat ini, penghalang kuning tipis hanya berukuran setengah orang. Sementara orang biasa tidak akan bisa masuk, dia tidak bisa menahan perasaan khawatir. Penatua Zhang,
Cepat masuk, kultivasi keduanya paling banyak adalah master bela diri. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan mereka merebut senjata roh di batu bulan. Petik 2. Penatua Zhang tahu bahwa masalah ini mendesak. Dia mundur 2 langkah dan dengan ganas melompat ke depan, seperti ikan mas yang melompat di air. Tubuhnya dengan atletis melewati lubang yang seukuran wastafel. Setelah dia mendarat, dia berjungkir balik dan segera berdiri. Kultivasi Elder Zhang telah mencapai puncak martial Grand Master sejak lama. Seorang master bela diri memiliki kemampuan untuk dengan mudah membunuh puluhan master bela diri, dan terlebih lagi dengan puncak kultivasi Grand Master bela diri Elder Zhang, membunuh mereka akan sangat sederhana. Penatua Zhang perlahan berjalan mendekat dan dengan jelas melihat penampilan mereka, tersenyum. Saya bertanya-tanya siapa itu, jadi itu adalah tuan muda kedua dari klan Xiao dan cucu dari tetua pertama klan Xiao. Xiao Yulan melangkah maju dan memberikan penjelasan pendahuluan, kami tidak tertarik untuk merebut batu bulan ini. Kami hanya terjebak ketika kami mencoba untuk kembali. Karena Anda mengetahui identitas kami, tolong biarkan kami pergi. Petik 2. Xiao Chen berkeringat banyak, sepupunya ini memang memiliki kultivasi yang kuat, tetapi otaknya sepertinya mengalami korsleting. Klan Xiao dan klan Zhang telah menjadi musuh sejak lama. Lebih jauh lagi, jika dia membunuh mereka berdua di sini, seluruh dunia tidak akan menjadi lebih bijaksana. Bahkan tanpa Monstone, tetua Zhang ini tidak akan membiarkan mereka pergi. Memang, Penatua Zhang hanya tertawa terbahak-bahak, gadis kecil, kamu sangat naif. Anda berpikir bahwa Anda benar-benar berani menyelinap menyerang saya. Betapa bodohnya. Bab 12, Pertempuran Berbahaya. Di tengah kata-katanya yang menegur, Penatua Zhang merasakan sesuatu yang berbahaya. Bunga merah seukuran seseorang telah muncul di belakangnya tanpa disadari, dan warnanya sangat indah dengan banyak serbuk sari yang jatuh dengan lembut dari kelopaknya. Tanaman beracun, poinsettia. Martial Spirit Xiao Yulan sebenarnya adalah poinsettia, yang merupakan salah satu dari 5 racun mematikan. Selama itu mengeluarkan darah, itu akan menjadi serangan yang fatal, dan serbuk sarinya dapat mempengaruhi saraf, secara efektif melumpuhkan seseorang tanpa tanda-tanda dan menyebabkan kekuatan pertempuran mereka berkurang secara signifikan. Jika individu yang diracuni memiliki luka terbuka dan serbuk sari memasuki celah tersebut di dalam tubuh, individu yang diracuni kemungkinan akan mati dalam 10 napas. Xiao Chen tidak berharap Martial Spirit Xiao Yulan menjadi poinsettia, dia juga tidak mengantisipasi dia untuk merencanakan begitu dalam. Tidak ada yang akan mengira bahwa seorang master bela diri akan melakukan langkah pertama melawan Grand Master bela diri puncak. Selanjutnya, master bela diri ini tampak seperti gadis kecil yang manis. Seorang kultivator berada pada kondisi terlemah mereka dalam periode waktu ketika roh bela diri telah meninggalkan tubuh mereka. Ketika Xiao Chen melihat bunga merah itu muncul tiba-tiba, dia segera mengerti apa yang harus dilakukan dan membuat langkah pertama juga. Api ungu mengembun dengan kedipan di telapak tangannya. Mengedarkan esens ke kakinya, Xiao Chen menekuk kakinya dan tiba-tiba berlari ke depan, menghasilkan suara saat dia merobek udara sebelum menyerang Elder Zhang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap serbuk sari menyerbu tubuhnya, Penatua Zhang berusaha membunuh Xiao Yulan terlebih dahulu sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengaktifkan sifat beracun poinsettia. Dia mungkin tampak terpojok dalam posisi itu, tetapi ketika dia melihat Xiao Chen terbang, sudut mulutnya melengkung untuk mengungkapkan senyum dingin. Bocah ini hanyalah seorang junior di alam murid bela diri, namun dia berani mengambil tindakan terhadapnya. Dia membelah sebagian dari esens yang menekan racun poinsettia dan menyerang telapak tangan Xiao Chen. Xiao Chen terpental ke belakang setelahnya, karena pukulan seorang Grand Master bela diri bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan saat ini. Muntah seteguk darah segar, dia samar-samar bisa merasakan bahwa jantung atau paru-parunya mungkin mengalami kerusakan. Elder Zhang bahkan tidak repot-repot untuk melihat Xiao Chen, yang telah diledakkan kembali. Dia akan membuat gerakan lain ketika dia menemukan bahwa api dari telapak tangan Xiao Chen masih menempel di tinjunya dan terus memakan esens yang telah dia padatkan di atasnya. Dia terkejut, api yang mendominasi. Dengan cepat mengalokasikan bagian lain dari esens untuk mengelilingi api, dia menerapkan kontrol yang kuat atas esens dengan kesadarannya dan harus mengepalkan tinjunya dengan erat sebelum dia bisa memadamkan api. Xiao Yulan memanfaatkan kesempatan ini untuk berhasil mengambil martial spirit yang telah meninggalkan tubuhnya. Melihat Xiao Chen muntah darah, niat membunuh mulai menggenang di matanya. Dia menghunus pedangnya dan menatap dingin pada Elder Zhang tanpa emosi yang terlihat di wajahnya, seolah-olah dia sudah menjadi orang mati di matanya. Senjata roh peringkat mendalam kelas rendah, pedang bulan patah. Aku tidak berharap satu-satunya senjata roh peringkat mendalam dari klan Xiao ada di tanganmu. Sepertinya kamu pasti harus mati hari ini. Melihat pedang di tangan Xiao Yulan, Penatua Zhang tercengang. Xiao Yulan memegang pedang di tangannya, dan tarian kelopak tertiup angin di sekitarnya dengan cepat diikuti oleh kilatan pedang yang terbang ke arah Elder Zhang. Penatua Zhang tidak berani mengambil risiko apapun saat dia mengeluarkan setengah dari esensnya ke tangan dan kakinya, menggunakan setengah lainnya untuk mencegah racun.
Keduanya mulai bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Awalnya, Xiao Chen, yang terbaring di tanah, bisa dengan jelas melihat pertempuran di antara mereka. Segera, dia hanya bisa melihat bayangan kabur di tengah kelopak yang berlimpah. Level pertempuran ini bukan lagi sesuatu yang bisa dia ikuti, dan dia tidak pernah menyangka bahwa kecepatan Xiao Yulan benar-benar mengesankan. Terlepas dari perbedaan dalam alam kultivasi, dia mampu bertarung secara merata dengan Penatua Zhang. Xiao Chen mengalihkan pandangannya dan melihat gagang pedang yang terletak di atas pilar Moonstone. Senjata roh ini mungkin adalah objek dari keinginan mereka, jadi dia memutuskan untuk mengambilnya sebelum mereka bisa. Xiao Chen perlahan berdiri dan dengan hati-hati berjalan menuju pilar batu. Ketika orang berbaju biru, yang melakukan yang terbaik untuk memperlebar lubang di penghalang tipis, melihat Xiao Chen menuju pilar Moonstone, dia merasa cemas di dalam hatinya. Namun, dia tidak bisa membuat satu gerakan pun. Dia dengan keras berteriak, "Penatua Zhang, dasar sampah. Anda bahkan tidak bisa berurusan dengan dua anak kecil. Jika saya tidak bisa mendapatkan senjata roh ini, setelah kami kembali, Anda akan menjadi orang pertama yang saya bunuh." Petik 2. Penatua Zhang, yang saat ini sedang bertarung dengan Xiao Yulan, merasa sulit untuk membicarakan masalahnya. Senjata roh gadis ini sangat aneh, karena mengelilinginya dengan kelopak bunga yang membuatnya tidak mampu menunjukkan lebih dari setengah kemampuan tempurnya yang biasa. Selanjutnya, pada saat ini, dia harus menahan napas, tidak berani bernapas. Apalagi, dengan racun poinsettia, dia hanya mampu memanfaatkan sekitar seperempat dari kekuatannya sebagai Grandmaster bela diri puncak. Ketika dia mendengar kata-kata orang berbaju biru, Tetua Zhang mengeraskan hatinya. Ketika Xiao Yulan menusukkan pedangnya ke arahnya, dia tidak menghindar, malah meninju pelipisnya dengan tujuan yang tepat. Sepertinya gadis ini sangat ingin bertarung dengannya, menderita luka berat untuk membuatnya berdarah, untuk mengaktifkan racun fatal poinsettia. Dia memperlakukannya seolah-olah dia tidak punya cara untuk mengeluarkan racunnya. Tepat ketika tinju Elder Zhang hendak mendarat, Xiao Yulan memutar tubuhnya di udara, menciptakan dua lagi Xiao Yulan yang terlihat persis sama. Yang dia pukul segera menjadi kelopak merah yang tak terhitung jumlahnya. Penatua Zhang tidak terkejut. Dia tersenyum dan meraung tak lama setelah memperlihatkan kekurangannya. Ini harus menjadi kartu truf Anda, teknik bela diri peringkat mendalam tingkat rendah, klon bunga. Namun, inilah saatnya untuk mengakhiri lelucon ini, pemilikan jiwa binatang. Gambar hantu kera muncul di belakang tubuh Elder Zhang. Dalam sekejap, Penatua Zhang berubah menjadi semacam monster kera manusia. Ini adalah kemampuan master bela diri, kepemilikan roh bela diri. Setelah roh bela diri menguasai tubuh, kecepatan dan kekuatan seseorang akan meningkat beberapa kali lipat. Kadang-kadang, seseorang bahkan akan mendapatkan kemampuan khusus dari roh bela diri mereka. Penatua Zhang menggunakan tangan kanannya, yang telah diperpanjang setengahnya lagi, dan mengepalkan tinjunya di udara. Sebuah sambaran petir menyambar salah satu klon Xiao Yulan, mengubahnya menjadi sebaran kelopak merah dengan ledakan keras. Tertawa dengan aneh, Penatua Zhang melompat seperti kera dan mengulurkan kedua tangannya, meraih klon terakhir. Ledakan, klon terakhir juga hancur menjadi kelopak merah yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya dipenuhi dengan kelopak poinsettia merah. Penatua Zhang diliputi keheranan dan melihat ke belakangnya, melihat 7 klon lain di belakangnya di tengah-tengah kelopak yang menari. Penatua Zhang tampak bingung dan bergumam, itu tidak mungkin, bahkan klon bunga tertinggi hanya dapat membuat 10 klon. Mengingat usia Anda, bagaimana Anda bisa berlatih ke ranah itu? Xiao Yulan dengan dingin berkata, kepemilikan jiwa binatang, ini membutuhkan semua esensi di tubuhmu untuk diaktifkan. Racun poinsettiaku seharusnya sudah mulai berlaku sekarang, sudah berakhir. 7 bayangan datang terbang dari arah yang berbeda, dan pedang bulan patah yang ramping bergabung bersama dengan kelopak, terjalin satu sama lain. Tanpa esensi Penatua Zhang untuk membatasinya, racun poinsettia mulai bekerja pada sarafnya, menyebabkan anggota tubuhnya berkedut. Puci, 7 bayangan bergabung kembali menjadi Xiao Yulan saat dia muncul di belakang punggung Elder Zhang. Kelopak bunga menari di belakangnya saat pedang bulan patah melesat di punggungnya, menimbulkan luka yang mengerikan. Saat darah mengalir darinya, racun poinsettia benar-benar mulai berlaku, menjatuhkan hukuman mati kepada Penatua Zhang dalam waktu 10 napas. Namun, tepat pada saat ini, Penatua Zhang tiba-tiba berbalik dan meraih pedang bulan patah dengan tangannya. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Bab 13, Sempit lolos dari kematian. Penatua Zhang tertawa terbahak-bahak, mengabaikan rasa sakit di tangan kanannya saat dia mencengkeram pedang bulan patah dengan erat dan mengumpulkan semua esensi di tubuhnya ke tangan kirinya. Serangan terakhirnya sebelum kematiannya, teknik bela diri peringkat kuning kelas medial, pukulan berat ceroboh. Pukulan ini sangat cepat dan ganas, benar-benar melebihi harapan Xiao Yulan. Kekuatan penuh dari Grandmaster bela diri memukul bahunya dengan keras dan mengirimnya terbang kembali ke pilar batu. Xiao Chen, yang sedang bersiap untuk menggambar senjata roh, terkejut, buru-buru menangkap Xiao Yulan, sepupu, kamu baik-baik saja.
Petik 2. Wajah Xiao Yulan pucat saat dia berbicara dengan agak lemah. Cepat lari, pria berbaju biru itu akan membuka lubang. Dia menggendong Xiao Yulan di punggungnya, menoleh untuk melihat pria berbaju biru dengan cemas mencoba menerobos penghalang kuning tipis itu, dan kemudian melihat sekali lagi ke senjata roh di pilar batu bulan. Bahkan jika dia mencoba untuk kembali melalui rute dari mana mereka datang, dia tidak akan bisa mendobrak dinding batu itu dengan kekuatannya saat ini. Itu hanya akan menjadi jalan menuju kematian. Jika dia mengeluarkan senjata roh, siapa tahu, mungkin dia bisa menggunakan kekuatan senjata roh untuk membantu mengukir jalan keluar, membuat pelariannya mudah. Xiao Chen berhenti ragu-ragu. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan mencengkeram gagang pedang. Dia menariknya dengan kuat, tetapi yang mengejutkannya, itu keluar dengan sangat mudah. Namun, senjata roh ini tidak tampak seperti senjata surgawi. Dan setelah diperiksa lebih dekat, itu sebenarnya hanya pedang patah sepanjang 1 meter. Sebelum dia sempat mengutuk, pilar monstone meledak terpisah dengan ledakan keras dan berubah menjadi banyak fragmen. Xiao Chen bereaksi cepat dan meraih beberapa pecahan dengan tangannya sebelum jatuh ke bawah. Setelah pilar monstone meledak, platform batu di bawah mereka juga hancur, sehingga Xiao Chen jatuh, bersama dengan Xiao Yulan, yang dia bawa. Tidak, melihat senjata roh direnggut dari bawah hidungnya dan pilar batu bulan pecah berkeping-keping, pria berbaju biru berteriak keras. Penghalang kuning tipis itu tiba-tiba tampak memancarkan kekuatan tolak yang hebat, menyebabkan pria berbaju biru itu meledak. Lubang di penghalang dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri. Pria berbaju biru telah menyaksikan semua hal ini terjadi secara tiba-tiba. Dia merasa pasrah, muntah darah, dan kemudian pingsan. Di sebuah ruangan batu yang sempit, Xiao Yulan memejamkan matanya saat dia bersandar di dinding. Kulitnya sangat pucat saat dia terus bergumam dengan suara rendah. Xiao Chen mengerutkan kening dan melihat lubang sekitar 10 meter di atas mereka, bingung harus berbuat apa. Sepupu Xiao Chen, apakah aku sekarat? Xiao Yulan membuka matanya dan bertanya dengan lemah. Dia telah diserang oleh teknik terkuat Elder Zhang sebelumnya. Pukulan dari Grandmaster bela diri puncak ditambah dengan teknik bela diri pukulan berat Reckless memiliki kekuatan yang sangat besar di belakangnya sehingga hampir menghancurkan semua meridiannya. Lebih buruk lagi, roh bela diri di tubuhnya tidak memiliki cara untuk mengobati kerusakan ini. Xiao Chen berjalan mendekat, duduk di sampingnya, dan tersenyum, berhentilah berbicara omong kosong sepupu dan istirahatlah dengan baik. Lubang ini hanya sekitar 10 meter, jadi saya akan memikirkan cara untuk mengeluarkan kita sesegera mungkin. Ketika Xiao Yulan mendengar itu, senyum pahit muncul di wajahnya yang pucat, jika kamu bisa pergi, pergilah sendiri, kamu tidak perlu repot denganku. Sejak hari aku dilahirkan, aku telah ditakdirkan untuk membawa kemalangan bagi orang-orang di sekitarku, aku seharusnya sudah mati sejak lama. Xiao Chen tersenyum, berhenti mengatakan hal-hal konyol, tidak mungkin aku akan meninggalkanmu di sini. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkanmu mati. Tidak ada sedikit pun kemerahan di wajah Xiao Yulan, dan bibirnya mengeluarkan gumaman, tidakkah menurutmu aneh bahwa aku berkultivasi sendirian di Gunung Tujuh Tanduk selama ini? Petik 2. Catatan tel, penulis tidak mencoba mengatakan bahwa Xiao Yulan tidak merasakan apa-apa, dia mencoba untuk mengungkapkan bahwa dia sekarang menderita anemia, mungkin karena kehilangan darah. Ini memang aneh, tetapi setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri untuk disembunyikan. Saya tidak berpikir itu baik untuk menggali rahasia orang lain. Xiao Chen menyipitkan mata sambil mengerucutkan bibirnya. Ketika saya berusia 5 tahun, saya sudah memadatkan jiwa bela diri saya. Aku ingat ekspresi ngeri di wajah ayahku. Saya masih sangat muda saat itu, jadi saya tidak mengerti mengapa dan saya hanya merasa bahwa bunga di tubuh saya sangat cantik. Dulu saya punya kakak perempuan. Aku tidak mengerti situasinya saat itu dan menunjukkan poin setia padanya. Setelah dia diracuni olehnya, dia jatuh dan menderita luka yang membuatnya berdarah. Jadi, dia diracuni sampai mati olehku seperti ini. Sejak saat itu, saya akhirnya mengerti mengapa ayah saya tidak menyukai saya beracun, mangkuk dan cangkir yang biasa saya gunakan, bahkan bangku yang saya duduki, harus dibersihkan berkali-kali. Petik 2. Saya bahkan tidak bisa bermain dengan anak-anak lain. Sepupu Xiao Chen, apakah kamu ingat? Kami dulu bermain rumah bersama ketika kami masih muda, tetapi ketika jiwa bela diri saya muncul, ayah saya melarang saya bermain dengan yang lain. Saya sangat marah dan sering bersembunyi di suatu tempat untuk menangis. Ketika saya berusia 8 tahun, ayah saya mengirim saya ke Gunung Tujuh Tanduk untuk berkultivasi. Sejak saat itu, saya tidak pernah meninggalkan gunung, dan kadang-kadang, ayah saya mengirimkan beberapa barang ke gunung untuk saya. Xiao Yulan berbicara dengan sangat lambat, seolah-olah dia sedang mengenang masa lalu yang jauh. Senyum pucatnya tiba-tiba menjadi cerah, saya jarang bertemu orang di gunung. Ketika saya pertama kali bertemu sepupu, saya sebenarnya tidak mengenali Anda dan bahkan melukai Anda. Saya sangat takut saat itu, takut Anda akan memanggil saya orang aneh. Anda tidak tahu, selama ini,
saya telah membunuh semua binatang roh ini di gunung, dan ada banyak waktu di mana bahkan saya berpikir bahwa saya adalah orang aneh. Petik 2. Xiao Chen merasakan kesedihan di hatinya, tiba-tiba menyela, "Sepupu Yulan, kamu bukan orang aneh. Kamu sangat cantik, jauh lebih cantik daripada gadis-gadis di bawah gunung. Orang aneh tidak akan memberiku sebotol obat untuk mengobati lukaku." Jejak kemerahan muncul di wajah pucat Xiao Yulan, tapi dia tidak sepenuhnya yakin, benarkah? Petik 2. Xiao Chen menjawab dengan serius, "Sungguh. Sepupu, berhenti bicara untuk saat ini, istirahatlah dulu." Petik 2. Mungkin dia percaya kata-kata Xiao Chen atau mungkin dia sangat lelah, tapi Xiao Yulan perlahan menutup matanya saat napasnya menjadi tenang dan merata. Xiao Chen mengangkat kepalanya untuk mendapatkan visual dari lubang di atas mereka, menggelengkan kepalanya tak berdaya saat dia mengeluarkan pedang yang patah. Ada cahaya redup di tubuh pedang biru ini. Xiao Chen memegang gagangnya dan mengacungkannya, melambaikannya sebentar. Dia tidak bisa merasakan kekuatan apapun yang keluar dari pedang, dan bahkan memasukkannya dengan esens tidak menghasilkan reaksi. Mungkinkah ini hanya pedang biasa? Xiao Chen merasa sedikit putus asa dan menyingkirkan pedangnya. Setelah itu, dia mengeluarkan monstone yang diambil secara kebetulan dan tersenyum lebar, karena setidaknya monstone ini tidak palsu. Dengan potongan sebesar itu, tidak akan menjadi masalah untuk menukar ini dengan 100.000 tael emas. Namun, masalah kritis sekarang adalah jalan keluar, dan lubang 10 meter bukanlah sesuatu yang bisa dilompati oleh murid bela diri kelas rendah begitu saja. Bahkan dengan kultivasi Xiao Yulan, itu tidak mungkin. Selanjutnya, meridiannya saat ini terluka, membuatnya tidak mampu menggunakan esensnya. Bab 14, Penyembuhan yang Canggung. Kakak, Yulan tidak sengaja. Xiao Yulan sepertinya mengalami mimpi buruk, alisnya yang rapat berbicara tentang trauma. Tampak pucat seperti hantu, gumamannya tampaknya tidak ada habisnya. Tetapi pada akhirnya, mengingat Xiao Chen telah menjadi orang yang tertutup sepanjang hidupnya tanpa banyak kontak dengan wanita sebelum kenaikannya, dia bingung harus berbuat apa. Seandainya sebaliknya, situasi seperti ini seharusnya tidak membuatnya bingung seperti sebelumnya. Xiao Chen mengolah mantra surgawi guntur ungu, yang, meskipun sifatnya tirani, masih merupakan teknik budidaya abadi yang sah. Namun, itu memiliki satu kelemahan utama di dunia ini. Tidak ada ki abadi di dunia ini. Meski begitu, jika dia menggunakan esensnya, pasti akan memiliki jejak efek penyembuhan yang mirip dengan Immortal Ki. Xiao Chen juga telah menerima pukulan dari Penatua Zhang sebelumnya dan melukai jantung dan paru-parunya, tetapi hanya butuh sedikit nutrisi oleh esens sebelum benar-benar sembuh. Itu pasti efektif. Dia memutuskan untuk mencobanya ketika dia memikirkan ide ini. Dia kemudian perlahan-lahan meluruskan tubuh Xiao Yulan dan meletakkan tangannya di bahunya, dan mengedarkan mantra surgawi guntur ungu, benang esens lembut perlahan mengalir ke tubuh Xiao Yulan melalui telapak tangan dan jari-jarinya. Kesadarannya mengikuti esens dengan cermat dan masuk ke meridian Xiao Yulan, tetapi semua yang tersimpan untuknya terkejut ketika dia melihat betapa parahnya meridiannya telah rusak. Ada bekas luka dengan berbagai ukuran di 8 meridian utama, dan mereka memiliki banyak ngarai dan bentuknya sangat terdistorsi. Beberapa meridian kecil hanya terhubung satu sama lain oleh seutas benang, tampaknya hampir putus setiap saat. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Xiao Chen dengan hati-hati mengendalikan esens dan memberi makan meridian yang terluka. Sensasi bergizi tampaknya menenangkan ekspresi sedih Xiao Yulan, yang mulai mendapatkan kembali warna. Dia bisa merasakan kehangatan tertentu bergerak lembut di sekitar meridiannya, sangat menakjubkan. Saat dia tahu Xiao Chen adalah orang yang merawatnya, semburat merah menyelimuti wajahnya. Xiao Chen menggunakan kesadarannya untuk mengontrol esens di tubuh Xiao Yulan, membuatnya beredar satu siklus penuh sebelum mengirimkan kesadarannya lebih dalam lagi. Bekas luka itu tampaknya telah pulih secara signifikan kemanapun dia pergi. Dia mengendalikan esensnya untuk menuju dantian Xiao Yulan, tempat tinggal poinsettia yang cantik. Saat ini, tampaknya putus asa dan lesu, seolah-olah layu. Sepupu Xiao Chen, itu sudah cukup. Suara itu tiba-tiba memasuki otaknya, mengejutkan Xiao Chen. Butuh waktu lama baginya untuk bereaksi. Ini adalah suara kesadaran Xiao Yulan yang berbicara langsung kepadanya. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa dia tidak meminta izinnya untuk mengirimkan kesadarannya ke dalam dirinya. Itu adalah etiket yang buruk untuk memasuki tubuh orang lain dengan cara yang dia lakukan, terlebih lagi jika lawannya adalah seorang gadis. Xiao Chen menarik kesadaran dan esensinya sebelum bangun, tetapi dia merasa pusing dan duduk lagi. Dia tertawa getir, karena ternyata memperlakukan orang lain adalah hal yang sangat melelahkan. Xiao Yulan bertanya dengan cemas, apakah kamu baik-baik saja, sepupu Xiao Chen? Petik 2. Aku baik-baik saja, jangan khawatir, sepupu. Saya baru saja menghabiskan banyak esens saya. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Apa kamu sudah merasa lebih baik? Xiao Chen menyatakan. Xiao Yulan tersipu dan menjawab dengan suara lembut, terima kasih, sepupu Xiao Chen, aku merasa jauh lebih baik.
Kalau begitu itu bagus. Setelah beberapa hari perawatan lagi, cedera sepupu harus pulih sepenuhnya. Petik 2. Waktu berlalu sangat cepat di ruang batu. Dalam sekejap mata, 6 hari telah berlalu. Jatah yang mereka berdua bawa sudah habis 2 hari yang lalu. Meskipun itu bukan masalah besar bagi penggarap bela diri untuk tidak makan atau minum selama beberapa hari, jika itu berlangsung untuk waktu yang lama, mereka masih akan mati. Dalam 6 hari ini, tubuh Xiao Yulan telah pulih sepenuhnya. Meski begitu, tubuhnya masih tampak sedikit lemah karena kurang nutrisi. Setiap hari, setelah mengobati luka Xiao Yulan, Xiao Chen akan berkultivasi. Dia sudah bisa dengan bebas menggunakan Divine Thunder Break. Dia juga meningkatkan jumlah Purple Thunder True Fire yang bisa dia sulap dan mengkonsolidasikan budidaya murid bela diri kelas rendahnya. Hari ini adalah hari duel dengan Xiao Jian. Jika dia tidak bisa keluar, tidak ada yang tahu rumor macam apa yang akan menyebar di luar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat lubang 10 meter di atas mereka, merasa putus asa dan cemas. Sepupu Xiao Chen, bisakah aku melihat senjata roh dari pilar batu bulan? Xiao Yulan bertanya dengan lemah. Xiao Chen mengangguk. Dia mengeluarkan pedang yang patah dan menyerahkannya kepada Xiao Yulan. Senjata roh ini sepertinya bukan sesuatu yang istimewa. Saya telah mencoba selama beberapa hari terakhir. Petik 2. Xiao Yulan tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia membelai tubuh pedang dan mengeluarkan seutas benang hijau dan menjatuhkannya ke pedang perlahan. Ketika menyentuh bilah pedang, itu terbelah menjadi 2 bagian. Tak lama setelah itu, dia mengeluarkan pedang pendek dari bawah kakinya dan menebasnya ke arah pedang. Hasilnya adalah suara benturan yang menggema. Pedang pendek itu segera dibelah menjadi 2 bagian yang dipotong kasar. Ini memotong benang hanya dengan satu sentuhan dan mengiris logam seperti lumpur. Ini bukan pedang biasa. Xiao Chen tersenyum, meski begitu, itu tidak dapat membantu kita sekarang. Kecuali itu bisa membantu kita terbang. Xiao Yulan tersenyum lembut, siapa bilang tidak bisa. Petik 2. Xiao Chen hanya melihatnya melompat dengan lembut, naik sekitar 3 meter menuju puncak lubang. Tepat saat gravitasi bergerak di sekelilingnya, dia menggunakan pedang patah itu dan menancapkannya ke dinding. Pedang itu benar-benar tenggelam ke dalam dinding lubang. Tangan kanannya memegang pegangan dan, menggunakannya sebagai tempat bertengger dan baling-baling untuk momentum, tubuhnya menemukan angin kedua di udara lagi. Setelah beberapa rendisi ini, dia berhasil melarikan diri dari lubang. Xiao Chen berdiri di bawah, mulai kaget. Ada suara gemerincing, yang dihasilkan saat pedang itu kembali turun dan menyentuh tanah. Xiao Yulan berteriak dari atas, "Sepupu, cepatlah naik, orang-orang itu sudah pergi." Xiao Chen mengambil pedang yang patah, merasa bersemangat. Dia meniru Xiao Yulan dan, setelah beberapa lompatan, berhasil keluar dari lubang juga. Saat angin segar menyapu dirinya dengan belayan yang dalam, Xiao Chen merasakan dorongan untuk berteriak dengan keras. Untuk beberapa alasan, tubuh tetua Zhang yang mati tidak membusuk. Xiao Chen tidak peduli sedikit pun tentang itu dan mencari di mana-mana untuk sisa pecahan monstone dan mengumpulkan semuanya. Mereka berdua kembali melalui jalur asal mereka. Dengan bantuan pedang yang patah, dinding batu yang menghalangi mereka di masa lalu dengan mudah ditebas. Sebelum turun gunung, Xiao Chen mengajak Xiao Yulan untuk ikut dengannya. Xiao Yulan ragu-ragu sejenak sebelum menerima undangan itu. Setelah terjebak di sana bersama Xiao Chen, dia sudah tahu bahwa hari ini adalah hari duel dengan Xiao Jian. Dia sedikit khawatir tentang Xiao Chen dan telah memutuskan untuk turun gunung untuk melihatnya. Klan Xiao, Aula Bela Diri. Pada saat ini, Aula Bela Diri yang besar sudah dipenuhi orang, menunjukkan bahwa semua murid dari generasi muda telah datang untuk menonton. Karena desas-desus yang disebarkan oleh para pelayan, ada sejumlah besar orang. Tuan Muda Sulung, apakah Xiao Chen ini tidak akan muncul? Seorang murid Xiao Klan yang memiliki hubungan baik dengan Xiao Jian berbicara dari bawah arena di Aula Bela Diri. Ya, saya percaya bahwa Xiao Chen terlalu pengecut untuk muncul. Dia hanyalah sepotong sampah di kelas 9 Spirit Refinement dan benar-benar berani berduel dengan Tuan Muda Sulung, betapa kurang ajarnya. Bab 15, Pertempuran Tegas dengan Xiao Jian. Xiao Jian mengenakan gi biru, membuatnya terlihat elegan dan percaya diri. Namun, dia memiliki ekspresi suram di wajahnya yang membuatnya tampak sangat mengancam. Yang terbaik adalah jika dia muncul, jika tidak, maka tidak akan ada lagi tempat baginya di klan Xiao. Memang, betapa hebatnya orang ini, untuk berpikir bahwa dia benar-benar berani memukul wajah Tuan Muda Sulung, dia hanya meminta masalah. Petik 2. Memukul wajahnya. Ketika Xiao Jian mendengar ini, wajahnya yang suram berubah menjadi lebih menakutkan. Mengenai statusnya, dia adalah orang dengan bakat tertinggi dalam kultivasi di antara generasi muda klan Xiao. Sebelum dia berusia 18 tahun, dia sudah menjadi murid bela diri puncak, satu langkah dari menjadi master bela diri termuda di kota Mohe. Xiao Chen hanyalah sepotong sampah, namun dia benar-benar berani menantangnya. Selanjutnya, dia memukul wajahnya di depan semua orang. Apa yang terjadi? Xiao Jian sudah memutuskan bahwa jika Xiao Chen berani datang,
dia akan segera melumpuhkannya, membiarkan dia benar-benar merasakan penyesalan. Waktu perlahan berlalu, dan waktu yang ditentukan sudah berlalu 4 jam dan Xiao Chen masih belum muncul. Obrolan orang banyak menjadi lebih keras dan lebih keras. Xiao Jian melihat ke pintu masuk, tetapi tidak ada Xiao Chen yang terlihat. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa frustrasi. Xiao Jian bergumam pada dirinya sendiri dan berjalan menuju penatua pertama klan Xiao, yang memimpin duel ini, paman bela diri, Xiao Chen masih belum datang, haruskah kita mengirim seseorang untuk menemukannya? Petik 2. Kepala klan Xiao Klan, Xiao Xiong, telah memasuki kultivasi pengasingan tertutup untuk menerobos dan menjadi Martial Saint. Dia telah menyerahkan pengelolaan urusan klan Xiao kepada penatua pertama, Xiao Qiang. Untuk acara seperti duel ini, Xiao Qiang akan memimpin mereka juga. Xiao Qiang dengan dingin menyatakan, kamu pikir aku belum mencoba menemukannya dalam beberapa hari terakhir. Penjaga Gunung Tujuh Tanduk memberitahu saya bahwa dia masuk ke dalam dan belum pergi. Petik 2. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar ini, mereka merasa sangat aneh. Ada binatang roh peringkat 2 bahkan di pinggiran Gunung Tujuh Tanduk, jadi jika seorang pembudidaya alam penyempurnaan roh kelas 9 masuk ke dalam, bukankah mereka hanya akan mencari kematian? Haha, Tuan Muda Xiao, orang itu mungkin sudah mati di kaki binatang roh. Sepertinya Anda tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi lagi. Petik 2. Bahkan setelah 7 hari, dia masih belum keluar. Dia pasti sudah mati. Tidak heran dia belum muncul. Petik 2. Tiba-tiba, keributan pecah di antara kerumunan di samping teriakan terkejut, Xiao Chen telah tiba. Xiao Chen ada di sini, dia benar-benar ada di sini. Siapa gadis di sampingnya? Apakah kalian tahu? Aku belum pernah melihatnya. Sudah hampir waktunya untuk duel, mengapa dia membawa seorang gadis? Namun, gadis ini cukup cantik. Xiao Chen mengabaikan ocehan mereka dan dengan tenang berjalan menuju arena di tengah aula bela diri. Xiao Yulan mengikuti di sisinya dengan cemberut. Dia tidak terbiasa dengan begitu banyak orang yang memperhatikannya. Awalnya, Xiao Jian kaget saat mendengar kabar kedatangan Xiao Chen. Namun, setelah Xiao Chen tiba di panggung, Xiao Jian hanya tertawa dingin. Kakak Chen, kupikir Spirit Beast sudah memakanmu di Gunung Tujuh Tanduk. Saya tidak pernah berharap bahwa Anda akan dapat membuat jalan keluar. Petik 2. Xiao Chen tersenyum lembut, terima kasih banyak kepada kakak laki-laki atas perhatian Anda. Tetapi sebelum kita menyelesaikan ini, bagaimana saya bisa membiarkan diri saya mati? Petik 2. Pada saat ini, Xiao Qiang, yang telah mengamati jalannya peristiwa, tiba-tiba melebarkan matanya. Dia memandang Xiao Yulan dengan ekspresi kompleks dan berjalan cepat dan berkata, Laner, kamu akhirnya bersedia turun dari gunung, mengapa kamu tidak memberitahu aku dulu? Petik 2. Xiao Yulan berkata dengan sedikit tidak wajar, saya turun dengan sepupu secara mendadak. Aku hanya datang untuk menonton duel hari ini. Xiao Qiang sepertinya memiliki sesuatu yang ingin dia katakan, tetapi dia tidak berbicara pada akhirnya. Berkenaan dengan Xiao Yulan, rasa bersalah yang mendalam selalu bersarang di hatinya. Ketika dia masih kecil, dia mengirimnya ke Gunung Tujuh Tanduk karena dia tidak bisa mengendalikan roh bela diri sendiri. Namun, dia menyaksikannya tumbuh semakin kesepian saat dia tumbuh dewasa. Xiao Qiang merasa jijik pada dirinya sendiri, apakah dia terlalu kejam? Ketika Xiao Yulan mampu mengendalikan martial spiritnya sendiri, Xiao Qiang mencoba membujuknya untuk meninggalkan pegunungan beberapa kali. Namun, Xiao Yulan telah diisolasi terlalu lama dari orang-orang. Tidak peduli bagaimana dia mendesaknya, dia tetap tidak akan meninggalkan gunung. Paman Qiang, bisakah kita mulai sekarang? Xiao Jian berkata dengan tidak sabar saat dia berdiri di samping. Xiao Qiang pulih dari keterkejutannya dan berkata kepada Xiao Chen, apakah kamu siap? Petik 2. Melihat Xiao Chen menganggukkan kepalanya, Xiao Qiang berkata dengan suara yang dalam, meskipun duel ini adalah pertarungan sampai mati, bagaimanapun juga kalian adalah saudara. Saya ingin menekankan bahwa jika satu pihak mengakui kerugiannya, pihak lain harus berhenti. Sebaiknya semua keluhan diakhiri dengan ini. Xiao Jian, bisakah kamu melakukan ini? Petik 2. Xiao Jian menganggukkan kepalanya tetapi tersenyum dingin di dalam hatinya. Membunuh Xiao Chen akan mengotori tangannya, dia akan berhenti sebelum itu terjadi. Apa lelucon? Namun, dia harus memikirkan cara untuk benar-benar melumpuhkan kultivasi orang yang sembrono ini. Keduanya naik ke arena, berdiri di sudut masing-masing, dan memberi hormat satu sama lain. Duel ini secara resmi telah dimulai dan suasana di aula bela diri juga mulai menjadi berat. Xiao Jian berdiri di arena, perlahan meningkatkan niat membunuhnya. Dia tidak berniat untuk berlarut-larut dalam pertarungan ini dan bersiap untuk menghabisi Xiao Chen dengan satu gerakan. Sampah di kelas 9 Spirit Refinement, jika dia tidak bisa menghabisinya dengan satu gerakan, maka dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Xiao Chen berdiri dengan santai di sudut, tetap waspada, dan mengedarkan mantra surgawi guntur ungu di tubuhnya. Setelah pertempuran dengan penatua pertama klan Zhang, Xiao Chen tidak merasa takut terhadap Xiao Jian yang merupakan murid bela diri puncak.
Dia tidak khawatir tentang pertempuran ini, dan tidak mungkin teknik bela diri peringkat kuning kelas medial Xiao Jian bisa melawan teknik bela diri peringkat kuning kelas superior, bahkan jika dia hanya memiliki 6 hari latihan di bawah ikat pinggangnya. Xiao Jian tidak menahan diri dan meningkatkan kekuatan murid bela diri puncaknya secara maksimal. Dia hanya menunggu Xiao Chen lengah sebelum bergerak, memancarkan niat membunuhnya untuk menekan Xiao Chen. Setelah mengolah mantra surgawi guntur ungu, Xiao Chen sangat sensitif terhadap aliran qi. Namun, bagi Xiao Chen, niat membunuh Xiao Jian tampak sangat lemah, tidak mempengaruhinya sama sekali. Dia hanya memberi Xiao Jian senyum lembut dan menatapnya tanpa rasa takut. Ketika Azure Dragon yang berenang di dantian Xiao Chen merasakan niat membunuh yang sangat kecil ini, rasanya seolah-olah martabatnya dinodai. Itu melepaskan raungan keras di dalam tubuh Xiao Chen, menyebabkan aura Xiao Chen tiba-tiba naik secara eksplosif. Ledakan. Dalam sekejap, niat membunuh Xiao Jian dengan paksa bangkit kembali. Kekuatan roh bela diri binatang suci naga Azure kuno ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh murid bela diri yang tidak penting. Xiao Jian merasa sangat terkejut. Xiao Chen benar-benar berhasil mengirim auranya kembali, jadi mungkinkah dia telah mencapai ranah master bela diri? Itu tidak mungkin. Kulit Xiao Jian sedikit berubah. Xiao Chen adalah sampah penyempurnaan roh kelas 9, bagaimana dia bisa tiba-tiba menerobos dari murid bela diri puncak ke alam guru bela diri? Dia harus segera bergerak, Xiao Jian tahu bahwa kondisi mentalnya sudah terguncang. Dia harus bergerak dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Terima teknik bela diriku, Inferno Chop. Bab 16, serangan balik yang tidak ada apa-apanya. Xiao Jian melayang ke udara dengan lompatan dan meninju. Bola api terbakar di tinjunya, melepaskan gelombang panas yang kuat ke sekitarnya. Niat membunuhnya menyebabkan Xiao Chen membeku. Xiao Jian tersenyum dingin, dengan kecepatannya sebagai murid bela diri puncak, mustahil bagi Xiao Chen untuk melarikan diri. Inferno Chop ini adalah teknik bela diri peringkat kuning kelas medial yang telah dia kembangkan selama beberapa tahun, jadi dia yakin dia pasti akan menyelesaikan ini dengan satu pukulan. Ekspresi Xiao Chen berubah serius. Melihat kecepatan Xiao Jian, dia tahu bahwa dia pasti tidak bisa menghindarinya. Karena dia tidak bisa menghindarinya, maka dia akan menerimanya secara langsung. Dengan mantra surgawi guntur ungu dengan panik beredar di dalam dirinya, Xiao Chen menginjak tanah dengan kejam dan terbang ke atas. Purple Thunder True Fire-nya mengalir keluar dari tangan kanannya dengan raungan, membungkus seluruh kepalan tangan kanannya. Ini adalah hasil kultivasi Xiao Chen selama 6 hari. Dia tidak percaya bahwa api sejati dari penggarap abadi tidak akan mampu bersaing dengan api biasa ini. Bang! Tinju mereka bertemu di udara, dan Xiao Chen dipaksa mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Darah dan qi di tubuhnya dalam kekacauan, tetapi dia dengan cepat mengedarkan esensnya untuk menenangkan fluktuasi dalam darah dan qi-nya. Tampaknya kekuatan mentahnya masih sedikit lebih rendah dari kekuatan Xiao Jian, karena ia memiliki kultivasi marsial di disciple puncak. Xiao Jian hanya perlu mengambil beberapa langkah mundur untuk menstabilkan dirinya, tanpa henti mencibir Xiao Chen di dalam hatinya. Sebelumnya, ketika api ungu tiba-tiba muncul di tangan kanan Xiao Chen, itu cukup membuatnya takut. Namun, setelah pertukaran itu, dia menyadari bahwa penampilan bisa menipu, karena kekuatan nyala api itu hanya di ranah marsial disciple. Tampaknya orang ini akhirnya memadatkan martial spiritnya, dan nyala api aneh ini mungkin adalah martial spiritnya. Namun, ketika Xiao Jian memikirkannya, dia menyadari bahwa dia dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik hari ini untuk menghancurkan jiwa bela diri Xiao Chen secara menyeluruh. Dia bisa membuat Xiao Chen tidak pernah bisa pulih lagi. Namun, sesuatu yang aneh telah terjadi. Api ungu yang telah terjalin dengan Inferno Chop milik Xiao Jian belum benar-benar padam. Xiao Jian berpura-pura tidak apa-apa dan hanya mengayunkan tangannya mencoba memadamkan api. Namun, api ungu ini seperti disiram minyak. Mereka terus membakar lebih kuat, terus memakan esens di telapak tangan Xiao Jian. Dia sangat terkejut dan buru-buru mengedarkan esens ke telapak tangan kanannya. Tanpa diduga, api ungu itu sangat keras kepala. Bahkan setelah dibungkus dengan esens dalam jumlah besar, ia masih terus mengkonsumsi esens yang dikirim Xiao Jian ke dalamnya. Apa yang sedang terjadi? Xiao Jian segera merasa panik di dalam hatinya. Dia mulai mengayunkan tangannya secara acak. Namun, terlepas dari bagaimana dia mengayunkan tangannya, nyala api ini seperti lintah yang menempel di tubuhnya, tidak mau terlempar. Esensi di tubuhnya masih terus mengalir ke telapak tangannya. Setelah beberapa waktu, nyala api ungu itu tampaknya telah menghabiskan seluruh energinya dan mulai padam dengan sendirinya. Xiao Jian akhirnya berhasil mengatur napasnya dengan susah payah ketika tiba-tiba, ada suara berderak di udara. Ketika dia mengangkat kepalanya, ada petir yang terang dan menyilaukan menembak ke arahnya. Teknik bela diri peringkat kuning tingkat unggul, Divine Thunder Break. Bang! Xiao Jian menjerit sedih dan seluruh tubuhnya terbang dari arena. Dia hangus hitam dan terus-menerus kejang, busur listrik melompat-lompat di sekujur tubuhnya.
Kesunyian. Lingkungan menjadi sangat sunyi. Aula bela diri, yang sebelumnya ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, sekarang benar-benar sunyi. Mulut semua orang ternganga kaget. Sementara mereka berdiri di sana menyaksikan semua peristiwa ini terungkap, mereka merasa sangat tercengang. Bahkan ada beberapa yang berdiri sangat jauh di belakang, yang tidak tahu apa yang terjadi, semua berpikir bagaimana Xiao Jian tiba-tiba terbang dari arena. Mereka berdua baru saja bertukar pukulan dan duel baru saja dimulai. Di mata penonton, duel ini pasti tidak akan memakan waktu lama. Alam bela diri dari keduanya terlalu berjauhan. Xiao Chen harus benar-benar tidak berdaya dan menjadi tidak berguna dalam satu pukulan. Tapi sekarang, situasinya telah terbalik dari harapan mereka. Penonton tidak percaya ketika mereka melihat bahwa orang terkuat di generasi muda, Xiao Jian, benar-benar dikalahkan dalam satu gerakan oleh sampah yang masih dalam penyempurnaan roh kelas 9. Ini benar-benar melebihi harapan mereka. Xiao Chen memandang Xiao Yulan yang jauh dan dengan lembut tersenyum padanya. Dia melanjutkan untuk melompat dari arena dan menuju gerbang tanpa melihat Xiao Jian di lantai. Dia telah menahan tangannya sebelumnya dan telah membagi perhatiannya ke Purple Thunder True Fire. Jika dia menyerang dengan Divine Thunder Break dengan kekuatan maksimumnya, dia bisa saja menghancurkan Martial Spirit Xiao Jian. Kerumunan secara otomatis berpisah dan menatap Xiao Chen dengan ekspresi rumit. Murid-murid klan Xiao yang dulu berhubungan baik dengan Xiao Jian bahkan tidak berani menatap mata Xiao Chen. Halaman klan Xiao. Duel sudah setengah bulan yang lalu, dan dalam setengah bulan ini, Xiao Chen bisa merasakan sikap anggota Xiao klan terhadapnya telah berubah. Penghormatan dan rasa hormat menggantikan tampilan penghinaan dari masa lalu. Seperti inilah benua Tianwu, itu adalah dunia di mana yang kuat memerintah, dan hanya dengan kekuatan seseorang bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Xiao Chen mengabaikan sikap yang berubah ini. Selain menemani Xiao Yulan ke kota Mohe selama beberapa kali dalam setengah bulan terakhir, dia telah menghabiskan sisa waktunya berkultivasi. Peristiwa di Gunung Tujuh Tanduk telah meninggalkan bayangan di hatinya, mungkin ada konspirasi antara pria misterius berbaju biru itu dan klan Zhang, dan itu mungkin terkait dengan janji 10 tahun yang akan terjadi beberapa bulan kemudian. Meskipun dia bukan orang di dunia ini, jika klan Xiao kehilangan Gunung Tujuh Tanduk, mereka pasti akan kehilangan kedudukan mereka di kota Mohe. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia kehilangan perlindungan dari klan Xiao, belum lagi seorang Martial Saint, bahkan seorang Martial Grandmaster dapat dengan mudah membunuhnya. Xiao Chen merasakan krisis yang mendalam. Dia hanya bisa terus menjadi lebih kuat, begitulah cara dia bisa memegang nasibnya sendiri di masa depan. Kultivasi api sejati Guntur Ungu telah mencapai lapisan kedua dan tidak lagi membutuhkan mantra surgawi Guntur Ungu untuk diedarkan. Hanya dengan keinginannya, dia bisa memadatkan api. Dengan kendalinya yang hebat, Purple Thunder True Fire sekarang bisa lepas dari tangannya dan melayang di udara. Sekarang setelah dia mencapai ranah ini, dia telah mencapai persyaratan dasar untuk menyempurnakan pil obat. Karena itu, Xiao Chen memutuskan untuk pergi ke kota Mohe untuk membeli kuali obat yang cocok untuk mencoba dan memperbaiki pil obat. Kota Mohe adalah salah satu dari 8 kota utama di wilayah Qizi, dalam negara Qin besar, itu hanya bisa dianggap sebagai kota kecil biasa. Selain pemilik asli tubuh ini, Xiao Chen sendiri telah datang ke sini lebih dari sekali, jadi dia akrab dengan jalan dan segera tiba. Xiao Chen dengan percaya diri berjalan ke bengkel terbesar, yang disebut Besi Penyesalan. Cabang utamanya terletak di ibu kota benua, dan klan Dong yang mendukungnya dikatakan sebagai asosiasi pedagang teratas bangsa Qin besar. Dekorasi interiornya cukup unik dan rak-raknya dipenuhi dengan senjata dan baju besi dari semua warna. Ada banyak pelanggan di sana, menunjukkan bahwa bisnis bengkel ini cukup bagus. Xiao Chen mendekati rak yang disediakan khusus untuk kuali obat. Setelah memeriksanya untuk waktu yang lama, dia tidak tertarik pada satu pun dari mereka, karena ini hanya terbuat dari logam biasa. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan hendak pergi ketika tiba-tiba sebuah suara heroik yang berani memanggil dari belakangnya, "Tuan Muda Xiao, apakah Anda di sini untuk membeli kuali obat?"